Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys ya. Semoga teman-teman semuanya kabarnya sehat selalu ya kan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini ya, ini saya ingin melihat suatu video yang mana di sini guys ya, mungkin cerita orang Indonesia itu sendiri yang mana merasakan guys ya, apalagi ini antara kota yang di Indonesia dan kota di Malaysia seperti itu. Dan juga kebetulan dengan video kali ini, kota yang dimaksud adalah kota tempat saya tinggal sendiri guys, yaitu kota Pontianak. Ini bukan suatu perbandingan ya, tetapi ini suatu bisa kita pelajari guys ya, dari apa yang kita kekurangan yang kita miliki ya, yang Indonesia miliki begitu ya, sehingga bisa belajar dari negara Malaysia, karena gini, negara adalah negara jiran begitu ya, sangat dekat ya kan. Apalagi ini dari kota Pontianak kemana guys, ke kota Kuching. Jadi seperti apakah cerita dari orang Indonesia ini yang merasa shock lah istilahnya ya, dengan apa yang dia rasakan dari kota Pontianak lalu masuk ke kota Kuching, dan dia mungkin merasa shock terhadap apa yang dia tengok di kota Kuching guys ya. Jadi seperti apakah videonya? Langsung saja kita tengok videonya. Buat korang semua yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar. Langsung saja kita tengok guys videonya. Jom. Indonesia masih kalah jauh kalau ngomongin jalan raya. Emang iya. Jadi ceritanya awal tahun ini gue ke Malaysia, tepatnya ke kota Kuching. Perjalanan gue tempuh kurang lebih 350 km, ya kurang lebih sekitar 6 jam. Tapi itu di luar vehicle declaration. Fungsinya itu untuk mobil lu bisa melintas antar negara. Pertama gue impress banget sama PLBN Indonesia, karena dari 15 tahun lalu terakhir gue kesini, ini jauh banget, bersih dan besar. Jujur Malaysia kalah dengan ini. Tapi setelah gue masuk Malaysia dan sekitar 30 menit ke kota Kuching, gue cukup pangling sih sama jalan raya di Malaysia. Gak perlu jalan highway antar kota, pemukiman warga, atau bahkan ke tempat wisata. Jalannya super bagus. Bahkan area yang masih sepi, yang bisa dibilang kanji yang masih hutan, maka dan jalannya masih bagus banget. Ya bisa dibilang kalah jauh di Indonesia. Ya bisa dibilang jauh di Indonesia, dimana jalan antar kotanya itu masih banyak banget jalan yang berlubang dan juga bergelombang. Jadi menurut kalian kedepannya Indonesia bisa nggak sih nyari jalan raya di negara lain? Ya minimal sama kali ya dengan negara tetangga. Jadi betul juga guys ya, dari apa yang dikatakan oleh orang Indonesia ini ya, berkaitan dengan mungkin PLBN Indonesia yang mana memang jauh berbeda dari beberapa tahun yang lalu gitu guys ya. Artinya ada suatu perubahan lah yang dilakukan oleh Indonesia begitu ya. Tetapi ya yang membuat saya terherankan guys ya, di saat orang Indonesia ini masuk ke kota Kuching guys ya, dan melihat seperti apa kota Kuching ya, disitulah mungkin beliau ini sampai shock guys ya. Wow. Oke, kita tengok lagi videonya guys. Ulasan video Sarawak lebih maju dari Indonesia. Iya, Sarawak lebih maju dari Video Indonesia. ini adalah cerita perjalanan yang sederhana tapi sangat insightful. Ya, betul. Dengan gaya santai dan relatable, pembuat video bercerita tentang perjalanannya dari Pontianak ke Kuching, dua kota besar yang terhubung di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Video ini bukan hanya sekadar vlog perjalanan, tapi juga sebuah refleksi mendalam soal perbandingan infrastruktur antara dua negara tetangga. Awal perjalanan pada PLBN. Di bagian awal, pembuat video memberikan pujian yang besar untuk PLBN Indonesia, Pos Lintas Negara. Dia membandingkan kondisi PLBN sekarang dengan kunjungannya 15 tahun yang lalu, dan hasilnya, transformasi besar-besaran. PLBN sekarang bersih, besar, dan modern. Dia bahkan bilang bahwa PLBN ini mengalahkan Malaysia, yang menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk bersaing di level regional jika ada kemauan politik dan usaha nyata. Kesannya, di sini penonton diajak untuk merasa bangga dengan pencapaian Indonesia di sektor ini.
Apalagi PLBN adalah pintu gerbang pertama yang dilihat wisatawan asing. Jadi penting banget untuk memberikan impresi yang baik. Namun kebanggaan ini hanya sementara karena begitu perjalanan berlanjut ke Malaysia, pembuat video mulai melihat perbedaan yang mencolok. Masuk Malaysia, jalan raya mengagumkan. Begitu dia masuk ke Malaysia hanya dalam waktu 30 menit perjalanan menuju Kuching, dia langsung terpukau dengan kualitas jalan raya. Bayangkan, jalan antar kota di Malaysia bukan hanya mulus, tapi juga terawat dengan sangat baik. Bahkan di daerah terpencil yang masih dikelilingi hutan belantara, jalan-jalannya tetap rapi dengan markah yang jelas. Luar biasa. Hal ini memberi yang kesan patut bahwa dicontoh, guys, pemerintah Malaysia sangat serius dalam membangun infrastruktur, Betul. bahkan di daerah-daerah yang mungkin jarang dilewati. Ini jadi kontras yang sangat mencolok ketika dia membandingkannya dengan jalan raya di Indonesia. Ya. Dia menyebut bahwa jalan antar kota di Indonesia masih banyak yang berlubang, bergelombang, dan kadang nggak punya markah yang jelas. Iya betul, guys. Bukan betul. cuma itu, jalan-jalan di kawasan wisata Indonesia juga seringkali kurang memadai yang jelas menghambat potensi pariwisata lokal. Oke, ini sedikit apa ya? Saya sendiri yang merasakannya, guys ya, karena saya pernah juga ke kota Kuching ya kan, menaiki bus yaitu dari kota Pontianak ya, lalu berganti bus lagi ke kota Kuching ya guys ya. Memang jauh sekali perbedaannya guys ya. Mungkin dari jalan rayanya ya, di saat saya tuh dari kota Pontianak menuju PLBN itu ya jalannya masih banyak bergelombang-gelombang segala macam ya kan. Sedangkan sudah sampai di perbatasan lalu masuk ke kota Kuching, wah luar biasa. Di situ juga saya apa ya, cuman kemarin tuh beberapa tahun yang lalu tidak sempat juga buat vlog guys ya di saat perjalanan itu ya. Artinya jalan itu sangat luar biasa mulus guys ya. Walaupun di kiri kanannya masih hutan begitu ya, pas ada memang tempat-tempatnya, tetapi jalannya sangat rapi, sangat mulus, sangat halus, istilahnya tidak banyak bergelombang-gelombang seperti ini ya. Itu yang membuat saya wow, luar biasa. Padahal kalau kita tahu kota Pontianak ya sama-sama kota Kuching ya. Apa ya, kota yang memang hampir besar, mungkin kurang lebih sama guys ya, tetapi daripada infrastrukturnya ya itu yang sangat jauh berbeda guys ya. Dan itu juga PR besar buat Indonesia ya, bagaimana bisa merata ya, ataupun pembangunan infrastruktur ini bisa merata ke seluruh tempat di Indonesia begitu guys ya. Dan memang jauh sekali berbeda dengan kota Kuching ya, yang mana kota wow, banyak juga orang-orang berobat di kota Kuching begitu ya, dan infrastrukturnya berbeda ya, rapi segala macam. Itu yang buat saya luar biasa guys ya. Itu saya sendiri loh ya yang merasakan itu ya, dan juga apa yang diceritakan dari orang Indonesia ini pun sama dengan apa yang saya rasakan guys. Wow, luar biasa. Kita lanjut ya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Video ini Betul. memunculkan pertanyaan besar yang mungkin juga ada di benak penonton. Ya, Kenapa betul. infrastruktur jalan raya di Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia? Ya, Padahal, Indonesia punya sumber daya yang melimpah dan pendapatan dari pajak yang cukup besar. ya. Pembuat Apalagi saat ini pajak akan dinaikkan guys menjadi 12% ya. Itu kan pasti gimana kan? Oke, jadi ya seperti itulah guys ya. Bukan di video ini bukan artinya untuk membandingkan, menjelekkan Indonesia, tidak guys ya, tetapi supaya Indonesia bisa membenah diri begitu, bisa introspeksi diri bagaimana bisa bisa merata lah istilahnya guys ya, pembangunan infrastruktur seperti itu ya. Kita lanjut ya. video mengajak audiens untuk berpikir kritis soal ini. Ya. Apakah masalahnya ada di pengelolaan anggaran? betul. Atau mungkin prioritas pemerintah yang belum benar-benar mengutamakan infrastruktur dasar seperti jalan raya? Oke. Refleksi ini sangat relevan karena jalan raya adalah tulang punggung mobilitas dan ekonomi suatu negara. Ya, betul. Ini Jalan yang baik nggak cuma bikin perjalanan lebih nyaman, tapi juga mendukung distribusi barang, pariwisata, betul. dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan infrastruktur yang buruk, dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang bergantung pada aksesibilitas. Ya. Pentingnya infrastruktur untuk masa depan. Video ini juga mengingatkan kita bahwa infrastruktur bukan cuma soal membangun jalan, tapi juga soal pemerataan pembangunan. Ya, itu Malaysia penting. meskipun lebih kecil dari Indonesia berhasil membangun jalan-jalan yang mulus bahkan di daerah terpencil.
Ini menunjukkan bahwa pembangunan gak cuma difokuskan di kota-kota besar, tapi juga merata ke seluruh pelosok negeri. Indonesia bisa belajar banyak dari ini. Pembangunan jalan raya yang baik di daerah terpencil akan membuka akses ke wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dengan jalan raya yang lebih baik, Indonesia juga bisa lebih bersaing di sektor pariwisata. Jalan yang mulus menuju tempat wisata akan menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Kesimpulan, video ini adalah wake-up call buat semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum, untuk lebih peduli pada pentingnya infrastruktur jalan raya. Dengan gaya narasi yang santai tapi penuh makna, pembuat video berhasil menunjukkan realita yang ada tanpa terkesan menghakimi. Dia juga memberikan harapan bahwa Indonesia bisa lebih baik, asalkan ada kemauan dan usaha yang nyata. Iya, betul. Amin. Ini bukan hanya soal kalah atau menang dibanding negara tetangga, tapi soal bagaimana kita sebagai bangsa bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat. Jalan raya yang baik adalah salah satu bentuk pelayanan dasar yang harus diperhatikan, karena manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang, dari petani yang mengangkut hasil panen hingga turis yang ingin menikmati keindahan alam Indonesia. Akhir kata, video ini layak ditonton, bukan hanya karena menyuguhkan perbandingan menarik, tapi juga karena pesan moralnya yang kuat. Infrastruktur adalah kunci kemajuan, dan Indonesia masih punya banyak PR untuk menyamai atau bahkan melampaui negara tetangganya. Semoga ini jadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung pembangunan yang lebih baik dan merata. Potensi Indonesia belajar dari Malaysia. It said, salah satu hal yang bikin video ini menarik adalah cara pembuatnya menunjukkan bahwa ada harapan bagi Indonesia untuk menyusul Malaysia. Iya, betul. Meski saat ini infrastruktur jalan di Indonesia terlihat tertinggal, bukan berarti kita nggak bisa mengejar. Ya, betul. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat adanya pembangunan jalan tol yang masif seperti tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Tapi ini baru langkah awal. Tantangan ke depannya adalah memastikan bahwa pembangunan ini merata, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa atau area tertentu saja. Iya, harus merata guys ya. Malaysia bisa jadi contoh nyata soal bagaimana infrastruktur yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jalan raya yang mulus nggak cuma mempermudah mobilitas, tapi juga menciptakan rasa nyaman dan aman bagi penggunanya. Bayangkan jika Indonesia bisa memiliki jalan raya dengan standar yang sama, dampaknya pasti akan luar biasa. Iya, betul. Terutama untuk daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit diakses. Infrastruktur sebagai investasi jangka panjang. Salah satu poin penting yang bisa diambil dari video ini adalah bahwa infrastruktur bukanlah pengeluaran, tapi investasi. Ketika sebuah negara membangun jalan raya yang berkualitas, dampaknya akan terasa di berbagai sektor. Pariwisata akan berkembang, logistik akan lebih efisien, dan masyarakat akan lebih produktif karena waktu tempuh perjalanan berkurang. Iya, betul. Lebih cepat. Di Malaysia, ini sudah terlihat jelas. Jalan raya yang baik mendukung konektivitas antar kota dan desa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebenarnya punya potensi yang lebih besar, karena luas wilayah dan sumber daya yang dimiliki jauh melampaui Malaysia. Tantangannya adalah bagaimana mengelola potensi ini dengan baik. Mengelolanya, Pembuat video guys. juga memberikan kritik yang cukup tajam soal prioritas pembangunan di Indonesia. Menurutnya, jalan raya seharusnya menjadi salah satu fokus utama, karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Jika pemerintah bisa mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak, Indonesia punya peluang besar untuk mengejar ketertinggalan ini. Pesan moral, peran kita sebagai warga negara. Selain kritik terhadap pemerintah, video ini juga memberikan pesan moral yang penting untuk kita sebagai warga negara. Infrastruktur adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Kita juga punya peran, misalnya dengan menjaga fasilitas yang sudah ada, tidak merusaknya, dan terus memberikan masukan konstruktif kepada pihak berwenang. Pembuat video ini dengan gaya santainya mengajak kita untuk lebih peduli dan aktif berkontribusi. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti menyuarakan kebutuhan infrastruktur di daerah masing-masing, atau bahkan sekadar menyebarkan informasi yang relevan. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya infrastruktur, semakin besar tekanan bagi pemerintah untuk bertindak. Mengapa video ini relevan? Video ini bukan cuma relevan untuk mereka yang sering bepergian antar kota,
tapi juga untuk siapa saja yang peduli dengan masa depan Indonesia. Ya, Infrastruktur betul. jalan raya adalah fondasi dari banyak hal, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Misalnya di daerah terpencil, akses ke sekolah atau rumah sakit seringkali terganggu karena jalan yang buruk. Ya, Dengan betul. infrastruktur yang lebih baik, semua ini bisa diperbaiki. Ini sedikit cerita guys ya, yang memang ini patut harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Yang mana guys ya, banyak kejadian-kejadian ya, dan videonya juga viral juga guys ya. Yang mana di saat orang hamil ya ingin melahirkan begitu ya, tetapi akses jalan tidak memenuhi, istilahnya tidak bisa dilalui jalannya. Akhirnya ibu ingin melahirkan ini atau orang sakit begitu ya, kurang lebih guys ya, sampai-sampai dibopong rame-rame melewati pantai guys ya, yang mana pantai itu ataupun sungai itu sangat deras arusnya guys ya. Bayangkan ya, bagaimana nasib kalau misalnya wanita hamil ini atau orang sakit ini tercebur dan orang-orang yang membawanya ini terseret oleh arus yang sangat deras itu guys ya. Bagaimana? Dan mungkin banyak juga video-video lainnya yang memang menggambarkan realita di lapangan seperti apa gitu kan. Gara-gara jalan yang memang tidak memadai, sehingga banyak orang-orang sakit misalnya sampai meninggal di jalan karena apa? Karena tidak dengan jalan yang tidak baik begitu ya, sehingga terhenti ya, sehingga tidak bisa dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal di jalan. Itu realita yang memang ada ya guys ya, dan nyata adanya. Dan ini juga suatu pelajaran buat pemerintah Indonesia, bagaimana Indonesia ini supaya infrastruktur ya, yang terutama itu jalan yang memang harus diperbaiki ataupun diprioritaskan seperti itu guys ya. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Kita lanjut ya sedikit lagi. Selain itu, video ini juga relevan dalam konteks persaingan regional. Ya. ASEAN adalah salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dan Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN seharusnya memimpin, bukan tertinggal. Ya. Infrastruktur yang baik adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita serius dalam bersaing di tingkat global. Oke. Harapan untuk masa depan. Sebagai penutup, video ini memberikan harapan bahwa Indonesia bisa lebih baik. Meski saat ini kita masih tertinggal, bukan berarti kita harus pesimis. Ya, betul. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, Indonesia pasti bisa mengejar, bahkan melampaui negara-negara tetangga. Yang penting adalah ada kemauan untuk berubah, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Video ini sukses menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang santai tapi mengena. Ini bukan sekadar cerita perjalanan, tapi juga refleksi yang dalam soal kondisi negara kita. Semoga lebih banyak konten seperti ini yang bisa membuka mata kita semua tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana kita bisa berkontribusi. Itulah guys ya, yang mana memang ini suatu PR juga besar ya buat Indonesia, bagaimana bisa istilahnya mencontoh dari Malaysia begitu ya, walaupun negara kecil begitu ya, tetapi dia punya infrastrukturnya sangat merata di seluruh penjuru begitu ya, bukan hanya di kota tetapi di desa-desa juga ya, jalannya mulus begitu ya, marka jalannya jelas begitu ya, dan memang merata istilahnya pembangunan infrastruktur yang ada di Malaysia. Ini saya sangat luar biasa kepada Malaysia guys ya. Dan Indonesia tentu jangan pesimis juga ya, tentu harus bisa memperbaiki ya, harus ada perubahan begitu ya, untuk menjadi negara yang lebih baik juga dalam hal infrastrukturnya, apalagi ini infrastruktur dalam hal jalan ya guys ya, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk pendidikan dan lain-lain sebagainya guys ya. Semoga Indonesia lebih baik lagi, dan itu harapan orang-orang Indonesia begitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua guys ya. Mungkin kurang ada pendapat ataupun saran, boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.